Nah, kemudian pada saat kita melakukan pengendalian, terkadang mungkin ketika kita udah terlanjur campur-mencampur terjadi yang namanya resistensi kan. Nah, entah itu bukan hanya sekedar cuman gara-gara campur-mencampur ya, tapi mungkin penggunaan Ya, pestisida yang dosisnya itu melebihi dari anjuran, akhirnya terjadi namanya resisten. ya, Kemudian tadi ya, disebutkan juga bahwa untuk memecah resistensi kita bisa melakukan namanya pencampuran pestisida. Namun terkadang keluhan petani di sini kan katanya udah berhasil, udah campuran yang udah bagus, tapi dalam tempo beberapa periode kemudian atau beberapa tahun kemudian nggak mempan lagi, Pak. Nah itu gimana sih, Pak, ya. menurut Bapak? Jadi terutama saya akan bicarakan mengenai hama, Pak ya. Mm-mm. Jadi hama, tapi sebetulnya jamur cendawan pun demikian. Kalau misalnya suatu populasi hama kita semprot terus-menerus dengan insektisida yang sama, Mm-mm. maka pelan-pelan mungkin begini ya. Nggak apa-apa, nggak Jadi apa-apa. di setiap populasi hama itu ada saja individu-individu hama yang super kuat, Mm-mm. yang dia barangkali tahan terhadap sesuatu. Katakanlah kalau misalnya populasi tersebut kita semprot dengan insektisida A, Mm. 90% hamanya mati. Tapi ada beberapa persen yang tidak mati. Di antara beberapa persen yang tidak mati, kemungkinan dia mempunyai gen kebal yang diturunkan. Nah, kalau kita semprot terus dengan insektisida yang sama, Mm-mm. yang hama-hama yang normal tadi akan mati, tetapi hama yang kebal akan bertambah banyak. Pada akhirnya sesudah sekian tahun akan mendominasi populasi tersebut. Kita katakan bahwa populasi serangga A di daerah B sudah kebal terhadap insektisida C. Jadi harus spesifik. Nah, masalahnya kita kadang-kadang di lapangan tidak tahu. Petani mengatakan Pak sudah kebal terhadap apa? benar. Ya. Jadi sebetulnya saya ingin menyarankan Pak, kalau boleh. Gimana Pak? Gimana? Ya, saran saya itu kan di daerah-daerah ada laboratorium pengamat hama PUPT sekarang ya. Betul. Daerah saya juga ada Pak. Iya. Bagaimana kalau laboratorium ini mengadakan uji resistensi? Itu gampang kok. Cara mereka tahu, orang-orang PUPT pinter-pinter. Saya yakin mereka. Ya. Jadi misalnya di awal musim mereka tes insektisida misalnya di tanaman padi. Jadi wereng di sini sudah kebal terhadap bahan aktif apa saja. Nah, kemudian nanti laboratorium akan memberitahu kepada pemerintah daerah misalnya bahwa untuk tahun ini jangan gunakan ini karena tidak resisten. Tapi saya pernah ngobrol begitu dengan salah satu teman di PUPT di Jawa Tengah. Jawabannya, waduh Pak, jangan-jangan saya digebukin formulator Pak. Berarti memang ada kepentingan di sana berarti ya Pak ya, sebetulnya. Iya kan kalau misalnya saya punya insektisida A, kemudian dibilang bahwa insektisida saya sudah menyebabkan hama kebal aja. Tapi lepas dari kepentingan itu, saya pikir terutama di laboratorium PUPT mungkin bisa membantu petani dengan cara itu. Paling tidak mereka bisa mengatakan bahwa ini sudah kebal terhadap sesuatu. Nah, urusan sesuatu nanti kita bisa mengedukasi petani untuk supaya gunakanlah bahan aktif yang lain yang belum kebal. Oke, berarti ini mungkin siapa tahu di sini kan di antara semua penonton di sini ada PUPT, maka mungkin boleh nanti sharing PUPT ya gimana prosedurnya nanti dalam uji resistensi ini Pak ya. Oke. Dan mungkin juga berapa biayanya, karena bagaimanapun juga perlu bahan kimia dan sebagainya kan. Itu juga perlu biaya. Nah, kemudian Pak, terkait dari pengendalian kan kalau memang sudah resisten katanya kan alternatifnya bisa menggunakan pestisida nabati misalnya atau pestisida hayati katanya. Nah, kira-kira menurut Bapak apakah pestisida hayati atau pestisida nabati itu mempunyai nilai efikasi yang sama dengan pestisida sintetis, Pak?
Saya kebetulan tidak terlalu paham mengenai hal ini. Tetapi saya tahu bahwa banyak sekali bahan-bahan aktif yang terkandung dalam pestisida nabati itu baik. Jadi misalnya seperti nikotin pada daun tembakau. Nikotin itu LDPP-nya rendah sekali, jadi dia sangat beracun. Dia baik sekali untuk hama. Jadi kemudian misalnya saja azadirachtin pada daun mimba itu kan sudah bisa dimurnikan untuk dijadikan insektisida biologi hayat nabati. Saya pikir bisa saja. Tetapi satu hal yang harus diingat, baik itu nabati atau itu kimia atau apa, kalau digunakan terus-menerus juga akan menimbulkan kekebalan. Sekarang kita sudah tahu bahwa ada hama yang kebal terhadap Bacillus thuringiensis misalnya. Jadi kalau Bacillus thuringiensis dipakai terus-terusan, juga lama-lama populasi tersebut bisa menjadi tahan terhadap Bacillus thuringiensis. Saya akan sambung sedikit Pak. Tadi berhubungan dengan Bapak yang katakan efek daripada dosis yang terlalu tinggi. Jadi kalau kita menggunakan dosis yang terlalu tinggi dan kita menggunakan insektisida yang sama terus-menerus, itu justru akan mempercepat terjadinya resistensi. Jadi hama-hama yang normal dan yang lemah akan lebih cepat habis, dan didominasi yang tinggal adalah hama-hama yang kebal. Kemudian sebaliknya, kalau kita menggunakan insektisida misalnya dengan dosis yang terlalu rendah, itu juga akan menyebabkan terjadinya toleransi. Jadi hama itu tidak mati, tetapi akan terbiasa dengan insektisida tersebut, sehingga akhirnya akibatnya sama. Hama itu akan seperti kalau kawan-kawan yang di luar sana minum bir, yang pertama kali minum bir mungkin terus langsung kalau yang sudah terbiasa jadi tidak teler lagi begitu kan. Jadi baik takaran terlalu tinggi ataupun takaran terlalu rendah tidak baik untuk terjadinya resistensi. Lalu apakah indikator takaran yang sesuai itu sesuai dengan dosis, Pak? Sesuai dengan dosis anjuran di kemasan, Pak? Ya, jadi biasanya dosis atau konsentrasi itu dituliskan di sana dalam bentuk kisaran. Iya. 1,5 sampai 3 ml per hektar. 1,5 itu yang rendah biasanya untuk kalau tekanan hama tidak terlalu tinggi, sedangkan yang takaran tinggi itu untuk takaran hama yang tekanan yang hamanya berat. Jadi dalam kisaran. Dan itu ditentukan juga tidak sembarangan Pak, karena itu akan diuji dulu oleh produsennya pada dosis berapa optimum ya, misalnya yang bisa membunuh sekian persen dari populasi. Kita juga memperhitungkan tentunya untung rugi, dan juga kalau dinaikkan bahayanya apa, kalau diturunkan mungkin hama tidak mati dan sebagainya. Lalu gini Pak ya, jadi kan kalau terkadang di dalam kemasan itu misalnya dosis penggunaannya adalah 1 ml sampai 2 ml kan. Nah di dalam pikiran petani, 1 sampai 2 saya ambilnya yang banyak aja karena anjurannya 2. Menurut Bapak yang paling bagus itu yang tertinggi kah yang terendah dulu Pak kita percobaannya Pak? Sulit untuk menjawabnya Pak, tapi saya menduga saya lebih baik untuk digunakan pakai dosis yang rendah dulu. Berarti mending dosis yang rendah dulu sambil mungkin dicoba tes dan ukur, baru kalau memang ternyata hasilnya kurang maksimal baru dinaikkan sampai dosis yang tertinggi gitu Pak ya. Iya. Oke. Ada salah satu subscriber yang bertanya, terlepas dari yang namanya dosis, itu kan ada juga yang namanya cara aplikasi dan waktu aplikasi, Pak. Nah, mungkin kira-kira boleh nggak dikasih tips kita di sini, waktu aplikasi dan cara aplikasi itu yang tepat untuk penggunaan pestisida itu yang seperti apa, Pak? Oke. Ya. Jadi waktu aplikasi dulu, Pak ya.
Jadi ada macam-macam waktu aplikasi. Jadi waktu aplikasi itu ada yang tergantung pada apa namanya perkembangan penyakit hama atau penyakit, kemudian tergantung kepada cuaca dan sebagainya. Dan itu panjang kita kalau bicara, tapi saya akan bicara faktor cuaca saja, Pak. Jadi intinya bahwa pestisida itu sebaiknya diaplikasikan pada saat temperatur tidak lebih dari 30 derajat. Karena kalau dalam temperatur suhu tinggi, banyak pestisida yang mengalami degradasi. Dia akan terdegradasi menjadi bahan-bahan yang tidak guna. Kemudian juga pestisida itu pada dasarnya takut sinar matahari. Karena kalau terkena sinar matahari dia akan terjadi fotolisis, jadi degradasi karena cahaya matahari. Nah, ya. Kemudian juga tidak baik kalau misalnya diaplikasikan pada saat hujan dan sebagainya. Nah, jadi tip dari saya mengaplikasikan pestisida itu sebaiknya kalau cuaca itu baik sekali, sebaiknya sore. Jadi kalau sore itu makin ke sana suhu makin turun. Kemudian cahaya matahari makin mendekati maghrib makin redup. Iya, betul. Jadi tidak pestisida tidak akan terdegradasi karena fotolisis atau karena temperatur yang tinggi tadi. Nah, kemudian satu hal bahwa kalau kita menyemprotkan sore hari itu daun akan terbasahi lebih lama dibandingkan kalau kita menyemprot pada pagi hari. Nah, masalahnya kenapa itu penting? Karena kebanyakan insektisida atau fungisida sistemik dan translaminar itu hanya bisa masuk ke dalam daun pada saat dia masih dalam keadaan lembab. Kalau dia sudah kering, yang tertinggal di permukaan daun tinggal kristal-kristal bahan aktif yang tidak bisa lagi diserap. Tentu saja dia masih beracun untuk apa yang ada di luar, tetapi fungsi sistemiknya sudah berkurang. Sudah berkurang. Nah, kecuali kalau misalnya sore itu tidak mungkin, itu boleh pagi, tetapi jangan terlalu siang, jangan sampai pada saat panas terik. Kemudian ada juga yang bertanya, Pak, kalau di malam hari gimana, Pak, katanya? Aplikasinya di malam hari. Kalau saya agak sulit menjawab ya, Pak, karena kalau saya mengatakan boleh, saya nanti dimarahi orang-orang yang lain, kan berbahaya malam hari. Sebetulnya kalau dari segi hama dan penyakit dan dari sifat-sifat pestisida itu boleh. Tapi kalau dari segi keamanan barangkali banyak ular dan sebagainya, saya tidak bertanggung jawab, Pak. Lalu kemudian yang satunya tadi, Pak, soal cara aplikasinya gimana, Pak? Oh, iya. Jadi ini juga ada aturannya, Pak ya. Jadi terutama ini untuk penyemprotan. Jadi sering orang bertanya, penyemprot yang baik itu seperti apa sih? Gitu kan? Jadi yang pertama adalah gunakan air yang baik. Air yang baik itu air yang jernih, yang pH-nya sebaiknya sedikit di bawah 7. Jadi antara 4,5 sampai 6,5. Jernih. Perlu dicatat nih. Karena kalau ada lumpur, itu lumpur berpotensi menyerap pestisida, mengikat pestisida sehingga menjadi kurang aktif. Kemudian yang kedua, ukuran butiran semprot itu harus cocok. Jadi biasanya secara kasar kita katakan kalau kita menyemprotkan fungisida dan insektisida itu pakai butiran semprot kecil yang ngabut. Tetapi kalau menyemprotkan herbisida sebaiknya butiran semprot yang agak besar-besar karena untuk herbisida memerlukan pembasahan. Nah, ini nantinya ada hubungannya dengan dengan sprayer, dengan nozzle yang kita pakai. Biasanya untuk insektisida dan fungisida kita gunakan nozzle yang lubang 4, lubang 5, lubang 8 dan sebagainya lah yang menyebabkan semprotan ngabut. Tetapi kalau untuk herbisida kita pakai nozzle polyjet atau nozzle kipas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
daun harus tertutup oleh semprotan, tetapi tidak diusahakan jangan sampai menetes. Jadi kalau menetes ini ya nggak apa-apa sih, cuma itu kan banyak pestisida yang hilang. Ya. Jadi itu. Nah ini ada hubungannya dengan volume semprot. Jadi volume semprot juga tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Karena kalau terlalu banyak pestisida yang hilang. Kalau terlalu sedikit nanti liputannya tidak bagus. Kemudian yang selanjutnya lagi tingkat kemerataan, artinya seluruh kebun harus disemprot secara merata, dan yang terakhir adalah tidak banyak pestisida yang terbuang. Jadi misalnya saja kalau kita amati terutama pada petani sayur itu banyak sekali mereka kadang-kadang menyemprot kalau belum sampai daunnya menetes berhenti. Itu sebenarnya kurang baik karena akan banyak pestisida yang hilang. Kemudian ada lagi orang menyemprot misalnya pada tanaman kentang di Jawa Tengah di Dieng, itu banyak sekali mereka menggunakan power sprayer. Padahal kentangnya masih kecil-kecil, pakai power sprayer 90% jatuh ke tanah, 10% ditangkap oleh tanaman. Yang jatuh ke tanah karena hanya akan mencemari tanah, mencemari air dan sebagainya. Jadi usahakan jangan terlalu banyak yang hilang pada saat penyemprotan. Lalu kalau yang sudah kan tadi disebutkan kalau netes itu kan berarti bisa jadi mencemari, Pak. Lalu dari efek pestisida itu sendiri berpengaruh nggak kepada mikrobiologi dalam tanah, Pak? Tentu mempengaruhi, Pak. Tentu mempengaruhi. Tapi pengaruhnya bagaimana itu kajian tersendiri. Tetapi jelas berpengaruh. Jadi terutama insektisida itu akan mempengaruhi cacing tanah, akan mempengaruhi serangga yang ada di dalam tanah. Kemudian kalau fungisida dia akan mempengaruhi jamur berguna yang ada dalam tanah. Pasti ada efeknya. Lalu mungkin kalau saya simpulkan, kira-kira nih efektif nggak berarti penggunaan perekat, Pak, supaya menghindari yang namanya tetesan tadi? Iya dan tidak, karena ada beberapa gini aja. Jadi pestisida yang larut dalam air itu perlu perekat. Misalnya yang formulasi SL, kemudian WDG dan sebagainya itu perlu perekat. Tetapi formulasi seperti EC itu ya boleh pakai perekat, tapi nggak ada gunanya. Jadi EC, kemudian EW dan sebagainya itu ya pokoknya yang mengandung minyak itu nggak usah pakai perekat sebaiknya. Kalau saya mau pakai perekat, Pak, ya silakan aja. Tapi nggak ada gunanya. Tapi kalau yang WP, SL, yang berwujud tepung, butiran itu perlu perekat. Ya, perekat akan mempertahankan supaya dia tidak mudah kalau ada hujan datang tidak mudah hilang. Mungkin sampai di sini saya pengen sedikit minta sharing ke Bapak. Lalu dari segi pestisida ini menurut Bapak lebih besar keuntungannya apa kerugiannya, Pak, penggunaan pestisida ini, Pak? Susah Pak ya untuk mengatakannya, tapi saya tetap masih berpendapat bahwa pestisida masih perlu digunakan, terutama untuk pertanian kata-kata konvensional, Pak ya, bukan yang organik maksudnya ya. Iya, Pak. Karena kehilangan panenan yang disebabkan oleh hama dan penyakit juga masih termasuk tinggi. Kecuali kalau nantinya kita sudah bisa mengembangkan misalnya seperti pestisida yang lebih ramah lingkungan, kemudian atau tata cara lain yang tidak menggunakan pestisida, itu mungkin tidak perlu. Tetapi pada saat ini pestisida masih diperlukan dan secara hukum
masih merupakan barang legal, diizinkan oleh Kementerian Pertanian. Jadi saya rasa masih perlu masih perlu digunakan. Nah, inilah sebetulnya yang kadang-kadang saya kurang begitu suka melihatnya, Pak. Jadi ini gimana Pak? pestisida itu bagaimanapun juga adalah barang halal yang masih perlu digunakan, halal dalam arti hukum, Pak ya. Jadi dia adalah barang legal yang diizinkan oleh pemerintah dan masih digunakan oleh petani. Yang saya sayangkan itu justru mengapa justru teman-teman dari dinas kurang begitu aktif dalam mensosialisasikan penggunaan pestisida yang benar dan bijaksana. Jadi, nggak apa-apa, kita akan mengembangkan nabati, mikroorganisme, kemudian metabolit dan sebagainya. Karena banyak sekali yang sekarang dijual juga metabolit, seperti abamectin adalah metabolit, dan spinosad juga metabolit. Banyak sekali seperti nerestoxin analog juga itu dari cacing laut, kan? Jadi sebenarnya sama aja, hanya mungkin sudah dimurnikan. Jadi mengembangkan semacam itu, nabati, biologi dan sebagainya, it's okay, bagus. Tetapi tolonglah juga lihat petani yang menggunakan pestisida secara awut-awutan. Jadi ini yang perlu perlu juga dibenahi, Pak. Jadi jangan tinggalkan mereka, dampingi mereka supaya paling tidak mereka menggunakan pestisida secara lebih baik, mengurangi jumlah campuran, supaya kecuali efektif juga mereka tidak terlalu usaha taninya bukan usaha tani biaya tinggi gitu. Oke, lalu yang terakhir Pak, apa sih kira-kira pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh petani Indonesia, Pak? Pesan saya, gunakan pestisida dengan benar dan bijaksana. Kalau misalnya ada ledakan hama atau hama yang tidak ketahui, jangan kita main serapangan sendiri, tanyakan dulu kepada PPL atau kepada PUPT, ini hama apa, kemudian sebaiknya dikendalikan dengan apa, dan sebagainya. Jadi lebih banyak belajarlah mereka para petani kita, karena pestisida itu sesuatu yang rumit. Saya sendiri kadang-kadang pusing. Jadi itu bukan hal yang mudah, karena ada banyak aturan tetapi ada juga banyak kekecualiannya. Jadi tolong belajar kerjasama baik dengan PPL, dengan PUPT terutama yang berhubungan dengan hama dan penyakit. Karena saya sering ada yang pertanyaan, Pak, ini boleh nggak untuk tanaman padi? Nah, susah, tanaman padi mau nyemprot apa? Kan mestinya ditanyakan, ini boleh nggak untuk hama apa? Benar. Jadi ditanyakan, ini untuk hama, untuk tanaman cabai boleh nggak, Pak? Ya boleh-boleh saja, silakan aja. Tapi mau untuk mengendalikan apa? Gitu. Jadi lebih banyak pelajari sedikit demi sedikit, mengikuti arahan dari bapak-bapak penyuluh lapangan dan PUPT agar pertanian kita menjadi baik masa depan dan tidak terlalu terkontaminasi oleh resiko. Wah, terima kasih banyak Pak. Ternyata banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari podcast kali ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat tani semuanya. Dan kepada Bapak Panut saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sharingnya di sini membawa manfaat kepada petani Indonesia semuanya, dan juga mudah-mudahan kepada Pak Panut sendiri sharing kali ini bisa pahalanya lebih bisa dibalaskan dengan pahala yang berlipat ganda lagi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, jadi itu ya sahabat tani semuanya podcast kita. Terima kasih sudah nonton sampai di sini. Kita kembali ke studio. Silakan. Nah, itu tadi ya sahabat tani, gimana? Mantap? Dan saya penasaran kira-kira dapat inspirasi atau pencerahan apa Anda pada podcast tadi? Maka silakan tuliskan di kolom komentar pengalaman serta ilmu apa yang Anda dapati di podcast kali ini.
Dan jangan lupa klik tombol like-nya juga jika Anda menyukai video ini, dan juga klik tombol share-nya biar yang lain juga tidak ketinggalan informasi atau pengetahuan-pengetahuan dari podcast ini, dan semoga Anda lebih jaya luar biasa. Terima kasih ya sahabat tani sudah nonton sampai habis. Saya Rizal Ansar undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu pada video-video yang lain di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih.